saya akan menjelaskan untuk persiapan data perusahaan. Pada part ini kita akan melengkapi informasi perusahaan yang ada ya. Jadi nama perusahaannya adalah PT Surya Furniture dengan level distribusi adalah distributor. Berikut dengan bidang usaha tadi sudah kita isikan. Di sini terdapat data telepon, faksimiles, terus setelah itu ada email, ada periode akuntansi, ada juga alamat perusahaan, kota, dan kode pos. Berikut ini kita akan membuat persiapan data perusahaan melalui Accurate Online. Kita masuk ke dalam aplikasi Accurate Online, lalu kita klik di tab persiapan data perusahaan. Di sebelah kiri ini akan muncul beberapa simbol, teman-teman ya. Jadi simbol yang pertama ini adalah setting atau pengaturan ya. Lalu untuk yang simbol yang kedua adalah perusahaan. Dan simbol ketiga buku besar atau general ledger. Lalu di sini ada cash and bank atau kas dan bank. Di sini ada penjualan. Berikutnya ada pembelian. Lalu ada persediaan. Ada aset tetap. Dan juga ada smart link text jika Anda ingin menghubungkan secara langsung dengan data dari wajib pajak. Lalu setelah itu di sini ada daftar laporan. Berikutnya, saya akan memberikan panduan bagaimana kita melengkapi informasi perusahaan Anda. Klik di bagian setting atau pengaturan, klik untuk preferensi. Jadi sebenarnya di pengaturan tadi sebenarnya ada banyak macam ya. Namun yang jadi perlu saya jelaskan dulu. Ada preferensi, ada akses grup, ada pengguna, siapa pengguna Anda, lalu ada penomoran, lalu ada desain cetakan, dan accurate store. Nah, kita akan kembali ke preferensi. Di preferensi ini juga ada beberapa menu ya. Jadi ada preferensi untuk perusahaan, bagaimana kita akan memberikan kebijakan atau pengaturan untuk perusahaan kita. Lalu ada preferensi untuk fitur. Lalu setelah itu ada preferensi untuk pajak, dan ada preferensi untuk penjualan, pembelian, dan ada beberapa batasan untuk akses dari operator. Berikutnya di bagian ini ada persetujuan, jadi ini preferensi untuk persetujuan penjualan, pembelian, persediaan berikut yang lain. Ada atribut tambahan dan juga ada akun perkiraan jika kita ingin membuat link account begitu ya. Dan ini adalah preferensi lain-lain. Berikutnya untuk mengisi persiapan data perusahaan yang pertama kita klik di preferensi perusahaan. Di sini ada info perusahaan, ada PT Surya Furniture dan kategori usahanya adalah distributor. Lalu bidang usahanya other atau lainnya. Di sini kita isikan nomor teleponnya adalah 021 420 3351. Berikutnya untuk faksimil 021 420 3420. Nah, untuk emailnya di sini sudah dijelaskan bahwa emailnya menggunakan admin@surya.com. Tanggal mulai data di situ sudah kita isikan. Tanggal mulai datanya adalah 31 Desember 2022. Periode akuntansinya memang secara default akan disetting Januari hingga Desember. Namun sebenarnya perusahaan bisa memberikan kebijakan yang lain, begitu ya. Kebetulan memang untuk kasus ini periode akuntansinya adalah 12 bulan, yaitu bulan Januari hingga Desember. Kita ke tab selanjutnya di bagian alamat. Jadi alamatnya adalah di Jalan Kelapa Gading, Utara, dengan kota adalah DKI Jakarta. Lalu provinsinya di sini akan otomatis muncul dengan kode pos yaitu 14360. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Dengan demikian data untuk informasi perusahaan Anda itu telah selesai kita setting. Oke, berikutnya
kita akan melihat dari soal lagi, yaitu kita lihat di sini. Jadi kita diminta untuk melengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Fitur yang pertama, di sini dijelaskan bahwa beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD atau Singapore Dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan. Perusahaan adalah pengusaha kena pajak sehingga dia akan memungut dan membayar PPN. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan, sehingga nanti kita harus membuat fitur bagi mata uang yang kita berarti menggunakan multiple currency begitu ya. Lalu kita juga harus men-setting teksnya yaitu PPN, dan yang ketiga kita harus membuat kita membuat pencatatan terhadap aset tetap. Nah, caranya adalah kita kembali lagi ke Accurate teman-teman untuk mengerjakan soal atau permintaan untuk fitur dasar, maka kita harus masuk ke dalam preferensi, lalu di klik fitur. Di fitur dasar ini yang diminta adalah kita mencentang multi mata uang atau multiple currency, lalu setelah itu pajak dan juga pencatatan aset. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita skip saja dulu untuk kasus yang ada di sini karena memang yang diminta hanya untuk ketiga ketentuan tersebut. Setelah itu, teman-teman, kita akan fokus untuk membuat multi mata uang dan juga setting pajak. Kita klik perusahaan di kolom di tombol yang kiri ya. Di klik perusahaan, lalu kita juga harus men-setting mata uangnya. Di mata uang ini pastikan kita melihat list ya, list atau daftar yang sudah dibuat otomatis oleh Accurate. Diklik tombol hijau ini. Nah, di sini local currency-nya menggunakan Indonesia rupiah. Nah, di Indonesian rupiah padahal tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan Singapore dollar ya. Sehingga silakan klik di data baru, kita bisa mencari Singapore dollar berarti SGD gitu saja. Nah, di sini akan muncul settingan untuk Singapore dollar, sehingga kita simpan saja. Kita bisa cek di situ teman-teman di bagian list nanti bahwa akan ada dua mata uang yang berlaku untuk perusahaan ini, yaitu Indonesian rupiah dan juga Singapore dollar. Dengan demikian, untuk setting mata uang sudah selesai. Sekarang untuk yang setting pajak. Di bagian pajak kita klik lagi bagian perusahaan, lalu kita klik bagian pajak. Dengan demikian, kita harus pastikan dulu sebenarnya apa yang sudah di setting oleh Accurate. Di sini Accurate sudah men-setting pajak pertambahan nilai atau PPN, begitu ya, dengan persentase 11. Saya kira kalau sudah seperti itu berarti untuk untuk pajak kita juga sudah selesai ya. Jadi sudah otomatis tercentang. Berikutnya kita diminta untuk men-setting pada preferensi di bagian fitur penjualan, di mana perusahaan diminta untuk membuat fitur penawaran penjualan, lalu retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang yang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat, lalu juga perusahaan menghitung serta membayar komisi salesman-nya, lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, dan yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Dengan demikian, perlu kalian ketahui bahwa kita harus melakukan menu pengaturan, lalu ke preferensi dan ke fitur. Berikutnya, pada fitur penjualan kita bisa melihat bahwa pada penawaran penjualan silakan dicentang penawaran dan pesanan penjualan, lalu untuk retur penjualan juga harus dicentang, dan pada perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman juga harus dicentang untuk tenaga penjualnya, dan ketika perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman juga dicentang jasa pengirimannya, dan juga untuk syarat pembayaran jangan lupa dicentang. Kita kembali ke fitur tadi. Kita masuk ke pengaturan, kita klik preferensi,
Lalu jangan lupa kita klik fitur di bagian penjualan, penawaran pesanan penjualan silakan dicentang, retur penjualan juga silakan dicentang, dan tenaga penjual jangan lupa juga silakan dicentang. Untuk syarat pembayaran kita cek di situ, di sini juga sudah ada centang, sehingga kita bisa melanjutkan kepada soal yang berikutnya. Berikutnya, di pembelian, bagian accounting dia juga membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Dan yang kedua, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Nah, dengan demikian, maka jangan lupa pada preferensi fitur pembelian, maka kalian harus memilih pada bagian pesanan pembelian harus dicentang, dan pada biaya pembelian oleh pemasok lain juga harus dicentang. Kita kembali kepada fitur. Nah, di aplikasi Accurate ini kita klik di bagian preferensi fitur pembelian, lalu jangan lupa pesanan pembelian tadi kita centang, daftar harga pemasok juga kita centang, dan biaya pembelian oleh pemasok kita centang. Berikutnya, untuk soal yang persediaan, untuk fitur persediaan, kita lihat dulu teman-teman, bahwa pada bagian gudang, membuat permintaan barang dulu atas barang yang ingin diajukan pembelian. Lalu gudang akan memiliki dua bagian ya, ada gudang depan dan ada gudang belakang. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki kegiatan yang memproduksi atau merangkit barang. Sehingga teman-teman, kita perlu nanti membuat fitur pada bagian pembelian, pada bagian persediaan, lalu kita harus melihat di situ bahwa pada opsi permintaan barang silakan dicentang, lalu pada opsi multi gudang juga silakan dicentang, dan juga pada produksi sederhana silakan dicentang. Teman-teman, kita kembali ke aplikasi Accurate. Di sini kita klik di bagian persediaan dan pastikan permintaan barang dicentang, multi gudang dicentang, dan produksi sederhana dicentang untuk merakit. Setelah selesai semua, kita bisa klik simpan.